Halo teman-teman Basudara semua, salam seluas-luasnya. Hari ini tanggal 21 Juli 2022. Kalian sedang melihat KM Dorolonda di galangan DKB1 Jakarta. Kalau nggak salah ini hari yang ke-6 ya, hari ke-6 KM Dorolonda di galangan dok. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya setiap hari ya, setiap tayangan saya di YouTube ini, progresnya bagaimana. By the way, saya ingin menggarisbawahi untuk teman-teman yang sering menanyakan, Bang, itu kira-kira kapan KM Dorolonda bisa beroperasi kembali? Kapan kira-kira KM Dorolonda bisa berlayar lagi? Bro, gini, yang penting itu diperbaiki dulu ya. Kita nggak bisa memprediksikan kapan bisa turun ya, karena mengingat kemarin KM Sirimau aja di galangan dok itu memakan waktu sekitar 45 hari di galangan ya kemarin, dari tanggal 1 Juni sampai keluar kemarin tanggal 15 Juli. Jadi itu kemarin Sirimau itu 45 hari ya. Untuk KM Dorolonda saya udah sering bilang ya, kalau nggak salah ya, udah saya kasih tahu berapa lama kapal ini di galangan dok. Estimasinya tidak sampai 4 minggu, mungkin 18 hari ya. Tapi 18 hari itu belum tentu bisa langsung berangkat ya, karena kan harus banyak dicek juga gitu. Syukur-syukur bisa 18 hari, tapi tidak menutup kemungkinan bisa melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan. Kita ambil contoh kayak Sirimau lah ya. Itu Sirimau itu lama sekali memang di galangan dok kemarin. Oh ya, untuk KM Sirimau hari ini ya, per hari ini dia sudah masuk Kalabahi kalau nggak salah. Ya, jadi KM Sirimau sudah berlayar menuju arah Merauke. Jadi untuk teman-teman yang dari Merauke yang ingin ke Kupang, mulai dari sekarang langsung beli tiketnya KM Sirimau ya, karena tiket terbatas. Jadi harus beli jauh-jauh hari supaya kalian bisa mendapatkan seat ya. Jadi kalau misalnya nanti jika teman-teman ada yang komplain, Bang, saya nggak dapat seat ini, itu salah sendiri kenapa belinya dadakan ya. Jadi kalian harus jauh-jauh hari beli tiket supaya kalian bisa mendapatkan seat di dalam kapal. Jadi kita balik lagi ke Dorolonda. Ini KM Dorolonda sudah di sunblast bagian lambung kiri ya. Sudah di sunblast. Lalu itu propeller kanan itu kayaknya sudah dibersihin ya. Daripada banyak ngomong, langsung aja kita ke kapal ya. Untuk KM Dorolonda ini rutenya sudah saya singgahi semua ya. Kan kapal Dorolonda kan rutenya Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung. Ya, rutenya kan itu. Nah, kalau misalnya saya mau naik Dorolonda, harus punya alasan ini. Ikut Dorolonda ya. Tapi kayaknya kalau misalnya ikut Dorolonda, mungkin dari arah Bitung ya. Karena kalau misalnya dari arah barat, kita sudah pernah. Waktu itu dari Jakarta ke Ambon dengan Gapulu. Lalu dari Ambon ke Bitung dengan Sangiang. Dan Sangiang kan singgah juga ke Namlea dan Ternate. Oke, kita balik lagi ke Dorolonda ya. Ini propeller kiri belum dibersihin ya, masih kotor. Sementara propeller kanan sudah bersih, sudah dibersihkan. Perbedaannya jelas ya. Ini udah kuning, sebelah masih hitam, masih gelap ya. Bisa dilihat ya, beda sekali yang kanan dan yang kiri. Yang kanan sudah dibersihin, yang kiri belum. Oke, ini lambung kanan dari KM Dorolonda. Bisa kalian lihat ya, ini sudah di sunblast, sudah dikerok ya. Ini sudah di sunblast sampai ke depan. Oh, itu di atas itu ganti plat ya. Di deck 6 itu platnya diganti itu. Dan itu kayaknya yang samping belakang itu juga diganti tuh kayaknya ya, yang kemarin kita bilang bolong itu. Oh, itu juga. Wah, banyak juga ya. Wah, banyak yang mau diganti plat itu. Wow. Oke, ini bagian depan haluan KM Dorolonda. Ini sudah di sunblast semua ya.
Itu jangkar kanan ya, jangkar kanan. Nanti akan dibersihkan itu. Nah itu kan, bersihkan itu. Oh iya, sekali lagi saya ingin tekankan, ini adalah KM Dorolonda, kapal Pelni ya. Jadi jika ada orang yang berani bilang kalau kapal yang saya sorot ini bukan kapal Pelni, wah berarti dia kurang minum itu. Berani macam-macam dengan saya. Mungkin dia tidak tahu ya saya itu bagaimana ya. Saya hanya sorot itu kapal Pelni. Selain Pelni saya tidak sorot, kecuali saya iseng. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini kapal Dorolonda ya. Kapal Pelni punya ini. Yang berani bilang KM Dorolonda bukan kapal Pelni itu, nanti akan saya cari itu orangnya. Ini jangkar sedang dibersihkan, jangkar kanan ya. Ini Dorolonda. Ini masih jelas tulisannya Dorolonda ya. Bukan Dorolondo, Dolorondo atau Dorolodo gitu ya, bukan Doraemon ya. Ini Dorolonda. Ya, tulisannya masih jelas ini ya, Dorolonda, bukan Doraemon ya. Ini kapal Pelni punya ini. Yang berani bilang ini bukan kapal Pelni itu siap-siap bertobat lah ya. Oh ya, kemungkinan itu platnya mau diganti ya. Karena kan sudah dipersiapkan tangga itu untuk apa tempat dia bisa mengganti plat di situ. Ini yang bikin saya bertanya-tanya itu, kenapa ini kayak kena baret ya? Oh, itu di Cerma lagi tes derek ya. Begitu ternyata proses tes dereknya itu. Wah, ternyata di bagian kiri KM Dorolonda masih sunblast itu bagian depan ya. Kalian bisa lihat ya, lagi sunblast, lagi dibersihkan. Ini sebagian di belakang sudah. Dek 3 sudah dibikin bagus. Ini dibenerin dulu lantainya. Ini enggak ya. Dek 3 bagian belakang. Ini dek 4. Oh, ganti pipa ya. Ini dek 5. Oh, hancur ya. Iyalah, harus diperbaiki di semen. Nah, ini bagian depan dek 5. Wah, ini harus diperbaiki nih. Dek 5 bagian depan ini ya.
Ini deck 5 bagian depan. Oh, banyak juga ya. Deck 5 ya, bagian depan. Oh, itu juga ada. Wih. Oh, ini juga. Waduh. Iya ya, harus di ini perbaiki supaya seluruh penumpang maupun anak buah kapal maupun kru kapal jalan di kapal juga enak ya. Ya ini juga retak ya, harus dibenerin supaya nanti jalannya nggak goyang atau kayak ada lembek-lembek gimana gitu. Ini deck 5 tengah juga, wah banyak juga ya, itu tengah bagian arah belakang juga ada itu. Oh ini baru masuk ini deck 5 tengah. Iya udah lembek ya. Ini panjang juga ya. Widih. Ini. Wih. Iya ya. Wow. Kalau lihat begini memang bisa lama ini. Bongkar ya. Iya kemarin pas kita lewat di sini memang udah goyang-goyang. Tuh. Ini arah menuju belakang ini. Nah, ini memang jalan utama penumpang ini. Tuh kan, memang iya, ini tempat biasa penumpang mondar-mandir ya. Mondar-mandir sambil bawa barang. Pasti jalannya kan waktu itu di sini kayak nggak nyaman ya. Makanya ini harus diperbaiki supaya penumpang jalan di daerah sini juga nyaman, enak gitu ya. Panjang juga. Oh ini juga sudah dicat ya. Ini sudah dicat seatnya ya. Kemarin kan warna perak atau silver ya. Sekarang udah lebih terang. Ini belum. Ya, bisa kalian bedain ya, yang mana sudah, yang mana belum. Ini juga, widih, banyak juga ini. Wah, ini lagi. Wih, ini hancur ini jatuhnya nih. Oh, itu dibongkar itu ya bagian belakang. Jalur pipanya doang. Ya ngapain buka semua katanya? Iya lah benar. Ini Jalur dibuka. pipanya doang di ini. Jalur pipanya. Ini di sebelah kanan juga deck 6. Wah, panjang ini. Wah. Panjang juga ya. Deck 5 ini. Wih. Bunyi kan ya tadi kertak gitu.
Oke, ini bagian AC ya. Ini di KM Dorolonda. AC selalu dibersihkan dan selalu dirawat jika masuk di galangan dok. Oke, jadi live raft atau sukuci kapsul yang ada di KM Dorolonda semua sudah diturunkan. Oh, ini perbaikannya cukup banyak ya. Ini juga ada dilepas ini railing-railingnya. Itu di Ciremai lagi tes derek ya. Wah, foto-foto. Wah, iya, di sini kan lagi sunblast ya. Ini dek 4 bagian belakang. Tapi ini dek 4 bagian belakang ini udah lembek semua ya, lantainya lembek banget. Kayak lapuk gimana gitu. Tapi bukan lapuk ya jatuhnya, tapi lembek gitu. Ya semoga nanti diperhatikan juga ya ini ya. Ya goyang juga ini. Ini sepanjang belakang ini. Ya dari sini nih. Dari sini lurus. Muter dia. Nah ini udah lembek banget udah. Tapi ini kayaknya mau dibongkar ya. Ini kan ada semen juga ya. Nah ini juga lembek banget ini. Lembek banget. Ya semoga ini ya diperbaiki juga ini. Jangan di atas saja yang diperbaiki. Ini lembek banget ini. Nah ini pun jalannya juga, ini dari situ ke sini juga ada lembek ini. Ya semoga diperbaiki ya. Tuh, terdengar sekali tuh suara rongga-rongganya. Tuh kan. Tuh. Ya semoga lah ya. Oke, kita turun ya. Sudah jam 4 sore. Kita turun dari KM Dorolonda. Itu juga masih sunblast ya, atau di amplas itu bagian bodi kapal. Oke lah, kita turun ya. Ya aku tahu kalian semua pasti ingin berangkat kembali dengan KM Dorolonda ya, khususnya untuk rute Jakarta Bitung, Jakarta Ternate. Tapi
Untuk rute lainnya seperti dari Bitung ke Ternate, dari Bitung ke Namlea, dari Bitung ke Ambon, itu kan ada KM Sangiang. Coba sesekali kalian naik KM Sangiang ya. Itu KM Sangiang itu cukup bagus itu sebenarnya. Itu KM Sangiang itu masih kapal pelni, jadi tolong inilah ya, naik KM Sangiang aja jika kalian dari arah Bitung yang ingin ke Namlea, dari Bitung yang ingin ke Ambon, Bitung Ternate, atau dari Ternate ingin ke Namlea, Ternate Ambon, itu ada KM Sangiang. Jadi tolong jangan terpaku sama KM Dorolonda aja. Tapi untuk kapal yang lainnya dari Jakarta ke Ternate, Jakarta Bitung memang tidak ada. Hanya KM Dorolonda saja. Kita ke Ciremai ya, tapi pamitan dulu dengan KM Dorolonda ya. Bye Dorolonda. Sampai ketemu beberapa hari kemudian.